Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. semuanya, sahabat Gelemaca. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Gelemaca Menyapa episode ke-6. Kali ini kita akan membawa topik tentang critical literasi yang akan disampaikan oleh Ibu Gilang Asri Devianti, guru bahasa Inggris SMP N2 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dan nanti akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Nur Aini, Guru SMP 6 Kota Cirebon. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan untuk Bu Nur Aini untuk mengendalikan acara. Silakan Bu Nur. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum Ibu Guru hebat. Untuk kita semoga sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Bu Gilang atas kesediaannya mengisi acara di kegiatan webinar Gelemaca episode ke-6 ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini atas perkenannya kita yang ke salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenankan saya Nur Aini untuk memandu Bapak dan Ibu untuk 1 jam ke depan. Malam ini kita akan belajar bersama dengan materi critical literacy yang akan disampaikan oleh Ibu Gilang. Nah, seperti apa dan bagaimana tentang critical literacy? Beliau akan memberikan pencerahan kepada kita semua dengan sangat dan tentu saja juga buat saya ada kiri sebenarnya critical literacy itu. Sebelumnya perkenankan saya menyampaikan profil Bu Gilang, tapi mohon izin Bu Gilang ya, karena banyak banget. Hanya yang penting, yang bukannya semuanya penting, tapi maksudnya saya ambil bagian-bagiannya saja. Ya, mohon maaf ya, mohon izin ya Bu Gilang ya. Baik, saya Mangga. Ya, mohon izin share screen dulu sebentar. Barangkali ada Bapak Ibu yang pengen sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, Bapak dan Ibu, ini belum nampak rupanya. Saya share screen Bu Gilang, belum ya? Belum nampak. Baik ya, kalau gitu nggak apa-apa deh. Belum ya, nggak apa-apa. Ya, saya cancel aja dulu. Sudah kelihatan ini ya. Nama narsum kita yaitu adalah Ibu Gilang Asri Devianti MPDMA. Beliau lahir di Bandung tanggal 21 Mei 1971. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Cileunyi. Alamat rumah Kompleks Bukit Permata, Kersamanik, nomor 43B, RT 07 RW 16, Ciguruwik, Cinunuk, Kabupaten Bandung. Adapun nomor HP-nya 0821 2195 3313. Nah, beliau menempuh pendidikannya yang di berbagai tempat, tapi yang akan saya sebutkan hanya 2 yang terakhir saja, yang masih fresh. Nah, pendidikan terakhir beliau S2 Pendidikan Bahasa Inggris UPI tahun 2012 dan yang paling update yaitu adalah S2 langsung ke S3 secepatnya. Kemudian riwayat organisasi beliau adalah sebagai Ketua Forum Virtual MGMP Bahasa Inggris SMP tingkat nasional. Kemudian beliau juga Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bandung, Sekretaris IETA Nasional, dan Ketua Komunitas Tim PKB Gugus 5 Kabupaten Bandung. Prestasi beliau tidak diragukan lagi, di antaranya yaitu adalah sebagai juara 1 UGN tingkat nasional tahun 2016, juara 1 guru berprestasi, kemudian Sabi Lulungan Award tahun 2018. Mohon izin saya sebutkan gitu. Cukup lah. Ya, kemudian pengalaman beliau juga banyak. Nah, beliau sudah kalau dibilang malang melintang kali ya, sudah berbagai tempat lah kayaknya yang dikunjungi. Di antaranya yaitu adalah
program pertukaran guru Indonesia Korea tahun 2017, short course di Belanda, dan kegiatan teacher training di Adelaide. Masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau yang akan saya sebutkan, diantaranya yaitu adalah beliau sebagai penulis buku Bridging Course, kemudian penulis buku modul guru pembelajar kelompok kompetensi H. Nah, kita yang guru bahasa Inggris yang pernah kemarin ikutan CPSB pasti hafal dengan buku modul itu. Beliau adalah salah satu penyusunnya. Kemudian beliau juga aktif dalam menyusun soal-soal ujian nasional. Jadi ketahuan sekarang, oh ini ternyata yang nyusun-nyusun soalnya. Kemudian kemampuan beliau sudah sangat tidak diragukan lagi, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi aspirasi dan motivasi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa seperti beliau, udah berbagi pengalaman dan sebagainya, walaupun sibuk tapi tetap bisa menomorsatukan keluarga, kerja sosial juga iya tetap dilakukannya. Makasih ya Bu Gilang atas Sama-sama. ya, aspirasi dan inspirasinya. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, kiranya sudah nggak sabar kan, pengen tahu banget. Nah, pengen tahu banget tentang apa yang akan beliau sampaikan. Namun alangkah baiknya kita awali kegiatan kita itu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, feel free ya kalau ada yang mau ditanyakan, mangga Bapak Ibu Ya. nanti tinggal klik ikon raise hand-nya, atau juga Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan satu lagi Bapak Ibu, nanti di akhir kegiatan kami menyiapkan beberapa giveaway. Nah, nanti kami akan menyampaikan kuis ya untuk katakanlah izin Ibu Nur. Dua ini lema. Kemudian ada itu teman yang sudah ada daerah, ayo kita sharing, ayo kita sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan, mangga silahkan bertanya, jangan ragu-ragu. Dan sebetulnya materi pada malam ini bisa berkembang ke berbagai mata pelajaran, tetapi mungkin untuk contoh-contohnya masih terbatas untuk sebagai pengenalan. Kita mulai dengan paparan berikutnya. Oke, bentar masih muter nih. Biasa. Sudah terlihatkah PowerPoint-nya? belum. Belum ya? Ya. Tadi sih sudah terlihat, sekarang bagaimana? Nah, itu. Belum terlihat kah? Ya. Bentar, keluar lagi dah. Belum kelihatan ya, Bu? Tadi oke. Sekarang ya. Oke. Lancar. Online, masalahnya adalah di jaringan. Oke. Saudara-saudara di sini nggak ada yang lebih junior atau lebih senior. Saya kira kita sama-sama untuk berusaha untuk berbagi ilmu. Kebetulan pada malam hari ini saya akan membahas mengenai critical literacy. Apa sih critical literacy? Mungkin itu yang akan muncul pertama kali yang akan dipertanyakan. Oke. Terus yang berikutnya adalah mengapa harus literasi? Nah, dua pokok biasanya kita sebagai guru pasti akan mempertanyakan hal tersebut. Namun kita mulai apa kita
critical literacy. Kita lihat pendidikan di Indonesia ini nyata sekali apa yang kita hadapi sekarang kan. Kita ini di dalam tugas sehari-hari harus merangkum cakap satu, pendidikan karakter, critical thinking, lalu juga berbagai namun hal ini harus kita ingat juga bahwa pendidikan itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dalam para peserta kan hanya teks, dia bisa berbagai bentuk, berbagai sarana. Dalam kehidupan sangat dikuatkan atau digaungkan di sini. Nah, apa dampak dari kedua hal ini? Dampaknya itu adalah pertama, setiap teks atau pesan atau apapun yang anak-anak kita hadapi dalam bentuk video ataupun pesan singkat ataupun broadcast itu tidaklah bebas norma atau bebas nilai. Itu pasti ada norma atau nilai yang dianutnya, diyakininya, yang ingin disampaikannya. Hal ini tidak menjadi suatu hal yang keliru karena sebetulnya di dalam pendidikan pun hal ini sangat terjadi. Namun masalahnya tentunya bagaimana kita mengarahkan anak-anak ini. Karena dalam keseharian biasanya anak-anak menerima dan langsung. Nah, maka manfaatnya pemahaman yang mendalam dan tidak mudah diprovokasi. Lalu kemampuan untuk menganalisis, lalu tumbuhnya kepedulian. Mungkin ada pemikiran kok jauh banget gitu ya dari apa yang ada di pendidikan kita, di masyarakat, lalu kemungkinannya dan manfaatnya. Nah, benang merahnya itu sebetulnya terletak pada memberikan bentuk-bentuk pengajarannya. Sebentar. Boleh, ada yang mau menambahkan. Untuk Pak Hendy Susilo, monggo, sudah saya approve ya. Maka kalau kita lihat ini nantinya pada ini berkembang sampai sejauh ini. Kita memiliki kita berusaha untuk memberikan pada anak dalam bentuk kemampuan mereka berkomunikasi, berpikir kritis, berkolaborasi, kreativitas, menyelesaikan masalah, literasi teknologi, dan kan secara ya, semua yang dalam muatan-muatan pendidikan kita ini bisa kita jembatani dengan critical literacy. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya kita akan melihat bentuk-bentuk yang sesuai dengan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Mari kita teruskan. Sebentar. Menjadi lambat ternyata kalau saya anonim. Sebentar ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini posisi kita. Kita harus merangkum ini semua. Tugas kita. Tetapi yang paling inti adalah kita melihat critical literacy ini kita bagaimana pendekatannya dan caranya. Adalah kata kunci di dalam kaitan atau kajian critical literacy. Berbicara literasi, biasanya kita akan berpikir tentang media. Tapi literasi. Jadi pada dasarnya literasi kita sudah mengenal tidak hanya terbatas pada buku, tetapi berbagai bentuk.
Yang terpenting adalah selain mengetahui bentuk dan menggunakan bentuk itu, kita harus berusaha agar tingkat literasi yang dimiliki anak ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau di sini mau bahasa Inggris, di sini artinya kegiatan literasi seorang anak, baik itu membaca, harus mencapai tahapan berarti, mempunyai arti. Lalu memiliki pertanyaan yang timbul di dalam dirinya, sekaligus juga menyadari apa yang ada disampaikan oleh bacaan atau sumber teks tersebut. Sehingga ketika si anak berusaha memahami sesuatu, dia tidak hanya menerima apa adanya, tetapi sudah berkembang untuk mempertanyakan apa yang ada di dalamnya. Sehingga kiranya lagi dalam hal ini, kalau berdasarkan textbook itu sampai melihat ketidakadilan ataupun ketidaksejajaran. Hal ini tentunya sesuai dengan apa yang kita dapatkan dengan pendidikan karakter. Pertanyaannya, bagaimana pembelajarannya? Dia belajar, maka akan muncul apa sih yang kita baca atau kita pelajari. Nanti yang kita baca atau pelajari, pertama-tama kita akan melihat fakta. Kemudian dapat. Salah satu pelajaran katakan terkait dengan, saya lihat tadi ada Bambang ya, prakarya misalkan. Prakarya di sana kan kita bisa melihat misalkan keterampilan apa yang seharusnya jangan terlalu jauh negara. Anak itu bisa membuat keterampilan seperti apa dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Ketika anak melihat bahan-bahan yang ada di sekitarnya, itu adalah faktanya. Ketika anak ditanyakan misalkan apa yang bisa kamu buat, maka anak bisa memikirkan berbagai kemungkinan. Itu baru di situ baru pendapat. Tetapi pendapat ini pada saat anak ditanyakan masih berada dalam posisi pemikirannya sendiri. Nah, hal ini belumlah cukup. Kita harus melihat bahwa apa yang sudah kita lakukan itu bertransformasi untuk menjadi critical literacy. Kenapa harus mencapai ke critical literacy? Karena kan di dalam kurikulum kita ini menuntutnya sesuai dengan Bloom taksonomi. Kita harus bisa menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Ketika tadi yang prakarya misalkan dipertanyakan, lalu anak misalkan mengetahui, ini belum sampai tahapan menciptakannya, baru menciptakannya. Nah, di tahapan selanjutnya tentunya sampai seorang anak menciptakan hasil, kita bisa mengatakan mungkin sampai kreasi. Namun hubungan dengan critical literacy ini tidak hanya menciptakan saja, namun di dalam critical literacy kita melibatkan proses-proses lain yang reasoning, alasan, pengambilan kesimpulan, evaluasi konsep berpikir atau informasi, dan pengambilan keputusan. Dari siapa? Dari si anak itu sendiri ketika dia belajar dan juga dari orang lain. Sehingga di dalam critical literacy diharapkan ini semua terjadi. Identifikasi terhadap berbagai kemungkinan penyelesaian masalah, mengenali berbagai suara yang tidak muncul dari sudut pandang yang berbeda. Nanti ingatkan saya untuk memunculkan keempat poin ini teman-teman di contoh yang nanti akan saya sampaikan. Menyadari bahwa ada lebih dari satu versi terhadap teks yang tersedia. Berpikir mengenai dampak-dampak teks yang ada pada kehidupan kita. Dan menciptakan berbagai teks untuk berbagai audiens dan tujuan. Ini terasa seolah-olah masih di awang-awang mungkin. Bagaimana penerapannya? Tidak jadi masalah teman-teman, nanti 4 poin ini yuk kita bahas ketika kita berbicara di dalam penerapannya. Nah, kita masuk di sini penerapannya. Critical literacy and transformasi. Disinilah perubahan pengajaran kita dikaitkan dengan critical literacy. Saya mengambil, karena saya guru bahasa Inggris, saya mengambil dulu contoh bahasa Inggris. Nah,
Coba teman-teman kalau melihat ini. Sorry. Ini biasanya kalau tadi dilihat materinya apa teman-teman? Saya lihat dulu di chatnya, silahkan kalau mau menjawab atau mau saya buka dulu chatnya. Kira-kira teman-teman guru bahasa, materi ini biasanya akan nah kalau guru bahasa Inggris mengatakan teks naratif, kalau guru bahasa Indonesia mungkin ada yang lain, di sini saya lihat ada Bu Wida, Bu Iis. Nah, silahkan. Lalu saya tidak melihat guru bahasa Sunda atau bahasa Jawa, tetapi biasanya guru melakukan apa, teman-teman? Kalau misalkan sudah melihat teks ini, ada teks narasi, lalu apa yang dilakukan? Boleh kalau ada yang mau raise your hand, Bu Nur, boleh diangkat. Nah, di sini Bu Rani retelling katanya. Oke. Menyampaikan bahwa retelling, betul, biasanya retelling. Nah, kalau retelling berarti kan di sini siswa menyampaikan apa yang ada sesuai dengan ceritanya tersebut. Mungkin ada lagi yang lain? Apa yang akan guru lakukan, guru bahasa lakukan biasanya terkait hal ini? Kartino naratif teks katanya. Pengajaran kita biasanya seperti apa coba teman-teman? Biasanya kita akan menanyakan poin-poinnya, memberi leading question sekait gambar tersebut. Oke, Bu Nur sudah memberikan itu, memberikan leading question. Berarti sebelum muncul ya Bu, sebelum muncul ceritanya, Bu Nur akan memberikan beberapa pertanyaan sehingga anak-anak bisa menebak. Itulah salah satu contoh dari critical literacy. Kemudian apalagi Ibu Bapak? Ada lagi activity-nya? Saya tunggu, silahkan dituliskan dahulu. Menyebutkan latar. Nah, Bu Iim dari Bahasa Indonesia menyebutkan latar. Nah, ini kan berarti menceritakan kira-kira apa informasi yang ada di dalamnya. Ini terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Maka biasanya kalau misalkan kita melihat teks naratif seperti itu, kita akan membahas pokok-pokok terkait hal ini. Kita biasanya berbicara mengenai pikiran utama, kita berbicara mengenai ide-ide yang menyokong di dalam bacaan tersebut. Kita bertanya mengenai informasi yang terkait cerita yang ada di dalam cerita tersebut. Kita menanyakan mengenai hal-hal yang tersirat. Kemudian kita bisa menanyakan mengenai strukturnya. Nah, kita menanyakan mengenai ini yang biasanya dianggap paling tinggi tingkatannya, yaitu moral value. Apa nilai moral dari cerita tersebut. Kemudian kita juga bisa menanyakan mengenai tujuannya, social function. Lalu kita menanyakan juga kosakata. Kedelapan hal ini merupakan hal yang umum dilaksanakan oleh kita dan memang kita tidak bisa lepas di dalamnya untuk mengajarkan ini untuk guru bahasa. Adapun bentuknya seperti apa, silahkan. Kegiatannya seperti apa, silahkan. Namun kegiatan ini sebetulnya bisa diperkaya dengan critical literacy. Kalau kita tadi menganggap bahwa misalkan moral value itu salah satunya yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka itu sudah benar, tetapi kita bisa meningkatkannya ke bagian yang lain. Idenya seperti apa? Nanti saya tambahkan. Saya tidak tahu pada hari ini apakah ada guru IPA atau tidak, tapi mungkin teman-teman bisa melihat kalau sekiranya guru IPA membahas hal ini, kira-kira bahasannya tentang apa teman-teman ini? Topiknya apa kalau guru IPA? Sekarang kita refleksi saja ketika belajar. Kita pasti akan mencoba selaku seorang siswa, kita akan berusaha mengetahui ini mengenai organ-organ apa, fungsinya apa. Betul, tuh dari Bu Nur. Kita akan mengkaitkan ini dengan sistem reproduksi.
seperti itu, atau sistem pembuangan, atau sistem pernafasan. Itu bagian-bagiannya di dalam IPA. Tubuh Feni sudah menjawab sistem ekskresi. Para siswa biasanya ketika membahas topik ini, mereka akan berusaha berkenalan dengan istilah-istilah, mengetahui bagian-bagiannya, mengenali fungsi-fungsinya, lalu memahami sistem kerjanya. Sampai di sana tentunya itu adalah kajian yang bersifat benar-benar eksak untuk IPA. Nah, pertanyaannya bagaimana critical literacy bisa masuk? Setelah ini mungkin saya lihat dulu apakah saya masih ada contoh di pelajaran yang lain. Ternyata masih ada. Di pelajaran berikutnya, topik apa yang biasanya terkait? Ibu Bapak mungkin melihatnya ini makanan, lalu ada bisa kira kayak kalau masak memasak, oke lah sudah pasti. Kalau orang bahasa Inggris pasti akan menjawabnya mungkin teks prosedur. Bahasa Indonesia pun sama mungkin, bagaimana cara membuat sesuatu, prosedur teks tuh. Tapi saya tidak tahu namanya siapa ini. Oh, Bu Saroh mungkin. Kajian ini sebetulnya bisa diangkat untuk mata pelajaran yang lain, yaitu mengenai mata pelajaran IPS. Kalau bicara bahasa mengenai bagaimana cara membuat, semuanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris teks prosedur. Tetapi kalau di dalam mata pelajaran IPS, maka ini bisa bercerita mengenai ruang. Bagaimana ruang itu mempengaruhi kehidupan warga negaranya. Mereka mempengaruhi warga negaranya, sebetulnya kajian hanya bercerita kimchi yang dari Korea, asinan itu berasal dari tepatnya mungkin Bogor, atau Pak Dadang menyampaikan makanan sehat, betul. Tetapi kalau sudah sehat Pak Dadang ya hanya minumannya ini ada satu yang bermasalah mungkin ya. Untuk budaya kita. Lalu kita bisa membahas udang jahe dari Indonesia, bir dari negara asing lainnya. Ini tentang ruang makanan ini berasal. Namun setelah kita makanan ini dari mana, apa yang dibahasnya? Mari kita coba. Sebelum saya berikan contohnya, kita lihat dulu ke apa itu critical literacy. Tadi kan pelajari fakta, pendapat. Nah, setelah upaya itu, transformasi terjadi di sini. Critical literacy itu berusaha agar proses pembelajaran kita tidak hanya mencapai pemahaman, tidak hanya mencapai understanding atau comprehension, tetapi kita lebih maju dari level tersebut. Kita berusaha mencapai sampai anak-anak kita bisa berdiskusi secara kritis. Pertanyaan caranya mungkin seperti apa gitu. Kata kuncinya ada di sini sebetulnya Ibu Bapak, saya ambilkan yang dua, yaitu questioning and challenging. Bertanya dan menantang. Harus menantang. Mengapa menantang? Karena itu membuat anak berpikir mengenai langkah-langkah lanjutannya. Nah, transformasinya bentuknya seperti apa? Saya tidak akan dulu masuk terlalu sulit ke sini, dalam artian ini saya sampaikan bagaimana agar teman-teman mengenal bahwa critical literacy itu memiliki beberapa bentuk. Bentuk yang pertama itu yang dikenal dengan code breaker, lalu ada text participant, text user, text analyst. Di sebelah kanan juga dikatakan ada the literate learner, seorang pembelajar yang memiliki tingkat literasi yang tinggi. Konsep dari keempatnya ini yang paling penting adalah bahwa ketika seseorang mendapatkan suatu teks, maka mereka akan menempatkan posisinya ada di mana. Otomatis bahwa pemahaman harus ada, namun
akan masuk ini masuk. Jadi pada dasarnya critical literacy itu harus diterapkan di dalam pembelajaran melalui penggunaan berbagai teks agar menumbuhkan ketertarikan siswa. Itu sebabnya ada questioning dan challenging. Nah, bagaimana bentuknya? Tadi Bu Nur sudah sempat menyebutkan ada leading question. Nah, leading question itu adalah guessing. Nah, bentuk-bentuk critical literacy dimulai dengan second guessing. Jadi kalau tadi guessing yang pertama, kita berikan lagi guessing yang kedua. Guessing yang kedua itu bisa out of the box dari yang anak-anak hadapi. Lalu reading against the grain. Jadi membaca apa yang ada di dalamnya itu tidak hanya yang tidak terlihat, tetapi lebih detail ke bagian-bagiannya. Asking harder and harder question. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit. Mungkin lebih sulit di sini, ini tanda koma, bukan berarti sulit dijawab, tetapi lebih menantang ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaannya. Seeing underneath, behind, and beyond the text. Melihat apa yang ada di dalam teks itu tidak hanya yang tertulis, tidak hanya yang apa istilahnya kita lihat langsung dan intinya, tetapi kita berusaha melihat lebih jauh. Lalu trying to see and call how this text established. Nah, di sini berarti teks itu dibuat dan apa maksudnya? Di sini ada kata-kata use power over us, over others, on whose behalf and in whose interest. Di paparan awal tadi saya sempat menyampaikan bahwa suatu teks itu tidak bebas norma, tidak bebas nilai, tetapi ada norma atau nilai yang ingin disampaikan. Nah, salah satunya adalah social function tentunya. Tujuannya kalau di dalam pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Namun di sini juga kita bisa melihat mengapa suatu teks itu muncul. Jadi kita harus berusaha untuk menganalisa. Contohnya saja yuk teman-teman, kita langsung masuk. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung saja ya, biar Bu Nur bisa langsung lihat. Oh ya, sekarang ada ya? Oh, nggak ada ya? Oke. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah ada mungkin ya teman-teman ya? Oke, good. Nah, sekarang contohnya teks ini. Kisah Kancil dan Patani. Kalau kita mempergunakan teks ini di kelas, biasanya kita akan mempertanyakan mulai dari isinya, siapa yang terlibat, di mana, mungkin seperti itu. Dan kalau saya mau menanyakan, mohon teman-teman semua menjawab, apa moral value dari cerita ini? Mohon dituliskan, saya tunggu ya teman-teman ya. Apa moral value, apa nilai pesan moral dari cerita ini? Tunggu 5 orang deh. Ditulis di chat saja, tidak apa-apa. Ya teman-teman, silahkan. Bu, kejujuran kunci segalanya. Terima kasih Bu Saroh. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain?
perilaku tokoh yang baik dan tidak baik. Oke. Pasti Bu Iim ini mungkin tokoh yang baiknya Pak Tani, tokoh yang tidak baiknya si Kancil. Demikian ya. Oke. Silahkan, baru 2 nih. Saya masih menunggu 5 saja. Nah, apa berarti? Mencuri Siapa? Ada lagi? Adalah Yuk yang jauh nih, Pak Rustam Baba. Mungkin ada yang lain. Oh ya, Pak Dadang menjawab kecerdasan. Nah, mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji. ini udah ke Satu lagi, saling berbagi itu penting. Sip. Dari jangan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nah, saya bisa melihat di sini jawabannya Pak Hendy Susilo, Nova Haryono, Nova apa Novi ya ini? Lalu Bu Iim dan Bu Saro itu memiliki kaitan dengan pendidikan karakter. Di situ mengkaitkan bagaimana suatu sikap yang baik itu harus dimunculkan. Namun sikap baiknya ini lebih mengarah kepada kebaikan Pak Tani dan ketidakbaikan dari si Kancil. Ada jawaban yang sedikit berbeda, yaitu mengenai kecerdasan, lalu saling berbagi itu penting. Saya kira itu, 2 inilah yang saya ambil. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Dadang. Dadang mengambil kecerdasan, moral value-nya. Mungkin bisa di-sharing, mungkin bisa di-unmute, Bu Nur. Mumpung waktunya masih lama kan ya. Saya takutnya gitu. Oke, masih ada, masih cukup. Silakan Pak Dadang, sudah saya unmute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dadang boleh cerita nggak kenapa Pak Dadang menuliskan kecerdasan? Ya, dalam konteks kreatif, ya, walaupun dari situ ada value yang kurang baik, tapi dalam hal ini kemampuan bergerak atau bertindak itu sesuatu yang memang bisa kita juga ambil gitu kan, karena sesuatu yang baik juga bisa muncul dari contoh-contoh yang dalam tanda kutip negatif. Jadi kreativitas lah cenderung yang saya lihat di sini. Barangkali itu Bu Gilang. Boleh nanya lagi ya Pak Dadang ya, tapi jawabnya bebas saja. Ya. Kenapa menurut Pak Dadang si Kancil itu harus kreatif? Ya, karena kalau dia tidak kreatif, tidak punya ide, tidak punya apa, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Pertanyaan ketiga ya Pak Dadang ya. Mohon menjawab. Ini bukan tes, tapi ini semacam demonya. Oke, seperti yang tadi, apa sebabnya si Kancil ini sampai harus mencuri, Pak Dadang? Mungkin karena kalau tidak berbuat seperti itu, dia tidak akan dalam konteks ya, dalam tanda kutip baca, bisa hidup atau bisa memakan sesuatu. Sehingga kalau si Kancil iya. Kalau si Kancil kan biasanya tinggal di mana? Biasanya si Kancil tinggal di mana? Di hutan. Bukannya di hutan banyak makanan ya Pak ya? Ya mungkin ketika dia keluar dari hutan ada sesuatu yang menarik. Nah ini jadi mungkin dari sisi pembelajaran bahwa ketika belajar dalam konteks yang formal, ketika kita bawa keluar dari yang biasaan, mungkin itu sesuatu yang bisa menjadikan orang berbuat, barangkali itu. Jadi kecenderungan untuk daya rangsang lah gitu, menimbulkan daya rangsang sehingga dunia luar itu memberikan respon yang membuat si Kancil berbuat sesuatu. Berarti hutannya memang sudah tidak bisa menyediakan makanan ya Pak Dadang dengan kata lain? Iya, bisa jadi itu karena hutannya sudah tidak ramah atau tidak merasa aman, sehingga ketika masuk dunia luar, ini mungkin sesuatu yang bisa dicoba gitu. Sip. Mungkin juga untuk survive. Untuk survive ya Pak Dadang. Ya, Pak Dadang,
Sekarang saya nggak nanya tentang kisah Kancil dan Pak Tani. Pada saat saya bertanya Pak Dadang, mempertanyakan seperti itu, apakah jawaban yang Pak Dadang berikan itu akan ada di dalam bacaan atau tidak? Kalau menurut saya sangat kecil kemungkinan adanya itu. Tuh, terima kasih ya Pak Dadang ya. Ya. Pembisan. Nah, teman-teman, thank you so much. Nah, teman-teman, critical literasi itu salah satunya seperti tadi. Jadi kita memberikan lagi pertanyaan-pertanyaan. Kita berusaha memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih membuka wawasannya. Ini sangat penting. Kita kembalikan dulu ke beberapa bagian ya, teman-teman ya. Saya mundurkan sajalah biar lebih gampang. Sorry. Tadi kan kita sudah membahas bahwa critical literacy kita itu berusaha untuk ini, mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyelesaian masalah dan mengenali berbagai suara-suara yang tidak muncul dan sudut pandang yang berbeda. Menyadari bahwa ada lebih dari satu versi terhadap teks yang tersedia. Berpikir mengenai bagaimana dampak teks-teks yang ada pada kehidupan kita. Menciptakan berbagai teks untuk berbagai audiens dan tujuan. Pada saat kita membahas mengenai cerita si Kancil dan Pak Tani, lalu tentunya kita harus mengajarkan sesuai dengan kejaran kurikulum kita dahulu. Tetapi ketika kita mencapai ke critical literacy, kita berusaha memberikan perspektif atau pemikiran yang berbeda. Dari 6 pesan moral yang tadi dituliskan, 4 memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa si Kancil posisinya katakanlah dalam posisi yang kurang baik dan Pak Tani berada dalam posisi yang baik. Ini ada suara-suara yang tidak muncul. Suara yang tidak muncul adalah suara dari si Kancil. Mengapa si Kancil sampai melakukan pencurian? Padahal kan seharusnya si Kancil tidak usah sampai mencuri. Sekiranya hutannya tetap terjaga dan menyediakan makanan yang cukup. Kalau kita menggali, nanti pada akhirnya akan muncul bahwa kenapa hutannya demikian, bahwa mungkin nanti jawabannya akan sampai pada akhirnya bahwa si anak ini akhirnya berpikirnya konteksnya lebih luas. Jadi dia tidak hanya sekedar berpikir bahwa si Kancil itu negatif dan Pak Tani itu baik, tetapi dia juga belajar bahwa di dalam kehidupan itu ada keterkaitan yang tidak bisa lepas satu sama lain, sehingga kita itu mempengaruhi perbuatan yang lainnya. Sehingga kita pada akhirnya di sini dikonsepkan bahwa kita harus menjaga hutan agar binatang-binatang tidak perlu mengalami kesulitan di dalam mencari makanan, sehingga tidak berbalik kan kita misalkan merusak panen kita ataupun memangsa. Bisa kita, tetapi mungkin ini terlalu tetapi si petani, apa akan kamu lakukan? Bagaimana kamu mencegah agar timun kamu oleh si Kancil tetapi tidak melukai Kancil sebagai makhluk Tuhan? Pada saat pertanyaan itu dibuat, si anak tentunya akan berusaha berpikir, mengkreasi, dia memaparkan, dia memberikan alasan, sehingga pada akhirnya nanti manfaat yang tadi diharapkan muncul di dalam pendidikan mempergunakan. Bentar saya muncul. Yang ini, manfaat yang ini, komunikasi, berpikir kreatif, kolaborasi, sampai kemampuan untuk mengambil tindakan, itu semua di dalam pemerintahan. Ini konsep itu contohnya. Saya berikan lagi satu contoh ya teman-teman ya. Sebentar.
Tadi kita berbicara mengenai IPA di sini, yaitu mengenai sistem pembuangan ekskresi. Yang akan Pak Danang nanti pertanyaan saya berikan waktu ya, sebentar saya masuk sini dulu. Contoh yang lain, di dalam pelajaran ini saya yakin guru IPA pun sudah berusaha untuk mencapai ke kajian selanjutnya, karena kita kan memiliki muatan untuk mencapai pendidikan karakter. Salah satu pendidikan karakternya selain misalkan untuk pernafasan, dilarang merokok, jangan merokok, karena demikian, termasuk salah satunya dikaitkan dengan nilai keagamaan bahwa itu ada sebagian mengatakan bahwa tidak berguna dan lain-lain. Terlepas dari itu semua, mungkin kajian yang bersifat IPA bisa masuk ke dalam ini. Terkait dengan donor darah atau bahkan donor organ tubuh. Apa bentuk critical literasinya? Bentuk critical literasinya, kita bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk memikirkan dengan satu pertanyaan. Misalkan kita menanyakan, akankah kamu mendonorkan darahmu jika kamu memiliki kesempatan? Berikan alasannya. Mungkin untuk donor darah, anak-anak kita akan menjawab bahwa ya, tidak. Lalu kemudian nanti setelah itu diberikan alasannya. Mengapa kita harus memberikan alasannya? Agar secara umum, besar kemungkinan ketika jawaban yang diharapkan adalah kita akan mendonorkan darah. Karena itu adalah salah satu nilai karakter yang baik untuk berbagi, untuk menolong. Jiwa sosial. Namun, dengan critical literasi, kita meminta anak juga menyampaikan mengapa dia tidak mau mendonorkan darah. Kalau mengapa orang mau mendonorkan darah, saya kira banyak jawabannya. Itu satu, kalau anak-anak mungkin menjawabnya itu adalah amal perbuatan yang baik, misalkan. Tetapi kalau sekarang mempertanyakannya terbalik, silahkan teman-teman mencoba menjawab. Saya menunggu jawaban, karena ini orang dewasa, saya akan mengambilnya ke permasalahan di donor organ, misalkan donor mata, donor ginjal, atau apapun. Silakan teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman ditanyakan, bersediakah teman-teman untuk mendonorkan organnya kalau sudah meninggal gitu. Silakan, saya menunggu jawabannya, bersedia atau tidak dan alasannya mengapa. 3 orang saja karena waktunya takutnya mepet. Boleh ya, boleh tidak. Kalau bisa sih saya mendapatkan ya dan tidak. Silakan teman-teman. Saya tunggu jawabannya. Akankah teman-teman mendonorkan organ tubuhnya setelah teman-teman meninggal dunia? Bu Rani menjawab, nggak mau donor organ, takut belum waktunya sudah diambil. Bu Rani ya udah menunggu meninggal dulu biasanya untuk organ. Tapi boleh juga lah, takutnya tidak tepat ya. Hati suri. Ada yang lain? Teman-teman masih berpikir nih ya, mau donor nggak gitu. Mau donor nggak ya? Nggak mau, takut sakit, kata Pak Hendrana. Halo Pak Dadang. Lalu Pak Kartina Ali menjawab, bersedia untuk menjadi amal jariah bagi saya. Oke. Satu lagi deh yang silakan. No for me, karena takut pengaruh pada kesehatan sendiri, walau bisa menyelamatkan hidup orang lain. Stop, sampai sini saja. Nah teman-teman, dari sini, ini kalau didiskusikan di kelas, maka akan menjadi hal yang menarik. Salah satu jawabannya, kita bisa membuat daftar. Kalau orang mengatakan iya, mengapa? Orang mengatakan tidak, mengapa? Biarkan si anak mengeksplorasi. Mengapa ini penting?
kalau di sini yang untuk bersedia kayaknya lebih gampang ya untuk kita menebak karena biasanya ini dikaitkan dengan pendidikan karakter. Nah, yang agak berbeda justru itu anak-anak diposisikan untuk yang tidak mau. Rata-rata menjawabnya takut. Nah, di sini. Lalu mempengaruhi kesehatan. Kalau sudah meninggal, setahu saya jasadnya tidak di. Nah, ini kan berarti kita akan melihat berbagai pola pikir salah satunya. Nah, ternyata kan kita bisa melihat kalau misalkan kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa untuk donor organ itu si pendonor harus membuat dahulu surat permohonan yang kedua ini kita bisa hal itu tanpa mengacu anak untuk memilih salah satu. Sebetulnya kalau ada jawaban yang lain yaitu dari pihak si anak. Saya nggak mau kalau misalkan orang tua saya nanti menjadi kecewa melihat saya tidak utuh, ya itu boleh saja. Ini anak akan berusaha saling memahami bagaimana mereka perasaan orang lain itu nggak donor itu ternyata demikian. Oh begini. Disinilah critical literacy muncul. Dia melihat pendapat yang berbeda. Nah, demikian teman-teman. Intinya saya close dulu sampai di sini sebelum saya masuk. Yaitu terima kasih teman-teman. Itulah materinya. Tapi saya sebenarnya bisa explore lagi. Hanya tinggal menunggu dari teman-teman apa yang ingin dieksplor lebih lanjut. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit promosi juga. Ini kegiatan ini saya dengan Mbak Nur juga sudah berbicara dengan Pak Andi mungkin juga ya yang diusulkan oleh Bu Nur. Salah satu kegiatan yang diusung adalah wakaf ilmu untuk guru. Teman-teman silahkan bergabung untuk berbagi dan saya pun bersedia untuk berundang untuk berbagi ilmu. Yuk kita sama-sama berbagi ilmu. Saya kira itu saja. Terima kasih teman-teman. Mangga untuk pertanyaan saya menunggu. Ya. Nuraini, saya kembali ke Nuraini, soalnya sudah tinggal 10 menit lagi. Pertanyaan ya, ini ada pertanyaan dari Pak Dadang ya, kalau nggak salah. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana merangsang anak untuk muncul jiwa kritisnya? Mohon pencerahannya. Ya. Untuk jiwa kritisnya itu yang paling tepat itu seperti ini. Sorry, barusan muncul tapi terhapus lagi. Jadi ada strategi di dalam bertanya. Itu dulu. Jiwa kritis itu dimunculkan melalui pertanyaan dari guru. Guru itu harus bisa membawa anak untuk melihat perbedaan. Guru itu harus bisa membawa anak untuk melihat berbagai sudut pandang yang berbeda. Lalu yang paling penting sebetulnya adalah pada tahapannya bukan dengan bertanya yang ya atau tidak, tetapi lebih mempergunakan pertanyaan yang lebih meliding anak untuk berpikir. Seperti itu. Challenge. Baik. Challenging seperti itu. Bisa dilanjutkan dengan ya. Enggak. Critical literacy. Critical thinking dengan critical literacy itu tidak lepas. Kenapa saya katakan tidak lepas? Karena misal saya munculkan dulu. Critical literacy itu dimulainya justru dengan thinking skill. Jadi kalau critical thinking, kita berbicaranya mengenai proses berpikirnya. Bagaimana proses berpikirnya yang harus digali.
Kalau critical literacy, kita bercerita bagaimana seseorang itu memaknai teks yang ditemuinya. Di dalam memaknai teks yang ditemuinya, si anak itu diarahkan untuk berpikir dengan melalui tahapan berproses, analisa, mengevaluasi, dan akhirnya menciptakan. Oke. Ketika misalkan mengambil langkah, katakanlah ambil yang minuman, saya akan mengambil yang minuman tadi. Yang ini, teman-teman. Maka kita bisa mulai mempertanyakan bagaimana kiranya jika dengan pertanyaan itu apa manfaatnya yang ada di dalam wedang jahe, sesuai tidak dengan tidak jika kita tawarkan kepada orang asing. Dan akhirnya ketika mereka menemukan berbagai dimensi, mereka bisa memberikan, menciptakan satu keputusan misalkan bahwa itu bisa dengan misalkan wedang jahe bisa diperkenalkan kepada masyarakat di musim dengan syarat kemudian A, B, C, D. Jadi demikian kaitan antara critical literacy dengan critical thinking. Enggak, Bu Nur. Yang Ya. Dulu. Bagaimana bagi Bagaimana maksudnya si anak bertanya tapi ngejebak kita gitu maksudnya? Kayaknya itu gimana? Wika barangkali bisa menjelaskan? Memihak. Itu sih pertanyaan ingatkan saya, itu jangan memihak. Contohnya pada saat membahas ini, teman-teman. Katakanlah jangan kita harus kita jadi bebaskan saja dulu untuk si anak untuk berbuat. Nah, bagaimana menghindari jebakan Batman-nya si anak untuk mengetahui pendapat kita ya kitanya yang dalam tahapan pengajaran. Artinya kita harus berusaha untuk membuat anak itu mempelajari. Jadi bukan menanyakan jawaban kepada kita, tetapi membuat mereka mencari jawaban atas pertanyaan itu. Begitu. Mudah-mudahan bisa tepat ya. Iya. Terima kasih. Itu analyzer. Jadi kita harus berusaha untuk netral.
Dan pertanyaannya adalah berpikir harus diawali dengan berpikir kritis guru. Bagaimana membangun berpikir kritis guru? Gurunya harus open mind. Itu dulu, gurunya harus open mind. Juga ini guru itu harus bisa dia melihat posisi-posisi ketika, katakanlah karena guru itu biasanya dengan ajar maka harus mempergunakan ini. Si guru juga berusaha kan katakanlah dia, how does the text affect me? Bagaimana teks itu mempengaruhi saya? Influenza orang lain. Saya ambil saja ini mungkin kalau saya akan ambil karena kita orang dewasa kaitan dengan kejadian di Amerika yang pada saat ini terkait dengan Floyd dan polisi. Itu kan kita bisa mempertanyakan bagaimana ketika kita melihat tayangan dari video tersebut, perasaan kita bagaimana dan bagaimana perasaan orang. Nah, perasaan orang lain ini jangan hanya perasaan orang lain yang biasanya menjadi penonton. Kita bisa mempertanyakan bagaimana perasaan si korban, bagaimana perasaan si polisi yang pada saat itu menekan leher si tiga lainnya, bagaimana keluarga si korban yang ditinggalkan, bagaimana keluarga dari para polisinya. Itu salah satu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri mempertanyakan. Hanya tentunya kita harus bisa untuk melimit lah materi mana yang sesuai untuk anak kita yang SMP, mana yang cocok. Demikian. Mudah-mudahan bisa tertangkap. Baik, Pak Rudi, itu jawaban dari Ibu Gilang bahwa kita harus open. Kalau misalkan menurut saya critical literacy itu seharusnya sudah mulai dari pembiasaan. Nah, critical literacy ini berkaitan dengan bagaimana kan begini. Gerakan literasi nasional itu kan sebetulnya digaungkan kembali karena seharusnya sudah ada dari dulu, digaungkan kembali untuk meningkatkan tingkat literasi dari rakyat Indonesia. Lalu ada pertanyaannya bahwa ternyata kok tidak naik gitu tingkat literasinya. Mungkin bukannya tidak naik tingkat literasinya, bukan tidak bermanfaat, tetapi mungkin cara kita ini bisa lebih ditingkatkan. Kalau misalnya kita penguasaan kosakata, penguasaan pengetahuan perbendaharaan kata, mempergunakan critical literacy, maka anak bisa lebih dengan cepat menyampaikan pendapat. Di mana di dalam teks yang tersebut muncul alasannya apa. Jadi sudah sejak dari awal sebetulnya. Hanya mungkin tingkatannya seperti kan ini juga memerlukan pembiasaan mungkin ya. Kalau misalkan kita di tahap awal mungkin kita lebih mengarahkan pada hal yang positif terkait ternak. Tahap dengan memunculkan pemikiran-pemikiran yang katakanlah challenging, yang menantang, yang di luar dari kebiasaan. Suara-suara yang tidak terdengar tadi. Untuk yang critical literacy bisa diawali dari tahap yang paling dasar yaitu dari pembiasaan. Berikutnya pertanyaannya adalah apakah kita perlu memberikan summary atau pengarahan terhadap ide-ide yang dikeluarkan anak-anak kita. Misalnya tentang minuman bir. Soalnya kita akan mendapatkan jawaban positif dan negatif, tapi tidak membatasi dan menghentikan berpikir kritis anak. Ya,
kita bisa mensummarikan dulu pemikiran mereka, baru pada akhirnya karena kita kan punya tugas sebagai guru ya. Kalau guru kan tidak hanya mengajarkan, tapi juga kita harus mendidik dan kita juga punya tugas kita, misalkan baik kita selaku seorang muslim, bagaimana mengarahkan agar anak-anak kita memiliki katakanlah sikap dan tanggung jawab yang baik dan berada di jalur agama kita masing-masing. Tentunya kita di situ bisa masuk, tapi nanti jangan pas di awal. Nah, dan ini perlu karena kalau misalkan terlalu dibebaskan pun untuk hal-hal tertentu, ini anak harus kuat fondasinya ibu bapak. Salah satu permasalahan yang terkait dengan orang yang berpikir kritis, misalkan ya saya akan mengambilkan contoh yang paling apa ya, katakanlah paling sulitnya adalah mempertanyakan apakah Tuhan itu ada atau tiada. Itu kan sebetulnya orang-orang yang itu bisa muncul dari hasil pemikiran kritis ini. Nah, karena itu untuk berpikir kritisnya ini tetap kita berikan, tetapi kita berikan fondasi dulu tentunya, jangan langsung sampai ke sana. Yang dipentingkan adalah kemampuan untuk mendengarkan dari berbagai sudut sehingga tidak hanya mentok di satu pemikiran saja. Demikian. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya yaitu adalah how to motivate the student interest in literacy dari Pak Dadang. Dari Pak Dadang. Di sini how to motivate sebetulnya itu menarik atau tidak menarik sebetulnya. Ketika seseorang sudah literasinya apa, mungkin literasi yang dianggap tidak menarik ini, saya ngambil contoh mungkin lebih dikaitkan membaca, misalkan membaca itu sekarang menjadi sesuatu hal yang tidak menarik mungkin untuk sebagian orang, dikarenakan media teksnya itu sudah berbagai bentuk. Tetapi sebetulnya kalau kita berikan berbagai sudut pandang itu bisa. Yang tadi dikaitkan gerakan literasi nasional, di mana misalkan ada pembiasaannya. Nah, yang dikejar itu salah satu motivasi yang bisa dibangkitkan itu adalah bukan hanya dengan pembiasaannya saja, tetapi lebih memberikan makna akan kegiatan literasi itu sendiri. Jadi literasinya ini juga harus berbagai bentuk. Jadi kalau misalkan kita buku, tapi berikan berbagai bentuk literasi yang lain. Membahas grafik saja, saya berikan gambar ya teman-teman, tapi ini adanya di, saya coba untuk share yang lain. Saya ajakan bentar contoh di mana grafik itu bisa menjadi bagian dari literasi sebetulnya. Mudah-mudahan bisa langsung masuk ke dalam. Sebentar teman. Nah, ini teman-teman bisa terlihat gambarnya. Saya besarkan mungkin ya. Kita berikan berbagai gambar yang membuat mereka berpikir. Teman-teman, ini ada berapa batang? Ada berapa batang besi? Anak-anak bisa melihatnya menjadi 4 dan juga menjadi 3. Nah, ini adalah konsep di mana mereka juga berliterasi. Literasinya di mana? Critical literasinya ketika mereka memberikan alasan, misalkan bagi yang melihat 4, mengapa 4? Dan bagi yang melihat 3, mengapa ada 3? Ini salah satunya. Ini kan konsep yang membuat mereka memang berpikir. Jadi critical thinking prosesnya itu yang tadi yang ada di dalam Bloom taksonominya itu jalan. Saya berikan lagi yang lain. Karena kan infografik juga merupakan salah satu bahan untuk literasi. Saya berikan. Saya besarkan.
Anak-anak bisa diminta untuk membuat cerita dari sini. Teman-teman bisa melihat mungkin perbedaannya. Topiknya mungkin sama, orang bisa melihatnya sama, tetapi kalau kita membuat cerita ini menjadi lebih menarik, ini sangat bisa. Yang di sini ada 2 orang dengan persepsi yang berbeda. Yang di sebelah kiri yang mengatakan boat, kapal, dia merasa senang karena akan diselamatkan. Ada di sebelah kanan itu berteriak atau mengatakan land, daratan. Dia justru merasa bahagia karena dia justru merasa bahwa dia akan sampai mencapai daratan. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Karena kan kegiatan literasi itu tidak hanya membaca, pada akhirnya juga bisa untuk sampai membuat. Ini menarik. Nah, bagaimana pengajaran kita? Kita bisa memberikan anak untuk membuat akhir cerita, kisah sendiri. Kalau tadi sempat disampaikan retelling, di mana retelling itu hanya mengungkapkan kembali apa yang ada, kita tingkatkan menjadi mereka membuat kelanjutan. Demikian, Mbak Nur. Silahkan. Ya. Sih, Bu Gilang atas jawabannya tadi untuk yang how to motivate student interest in literacy berarti bisa diberikan dengan berbagai macam cara. Jadi bukan hanya berupa bacaan ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan sementara sudah tidak ada. Gilang. Masanya mengberitakan. Sedikit note ya. Critical literacy itu suatu jargon yang besar. Dia kita berusaha merangkum beberapa kaitan. Nah, untuk penerapannya di dalam pengajaran kita tentunya memerlukan latihan. Nah, latihan-latihannya itu mungkin teman-teman bisa mencari bentuknya sendiri. Ini adalah apa ya berbentuk pertanyaan. Kita harus tanya questioning. Kita memberi justru challenging sehingga kita bisa menyuarakan pemikiran atau pendapat. Teman-teman, kegiatan hari ini memang tidak bisa memberi yang lengkap untuk pembelajaran, tetap rencana kira-kira apa ya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Amin. Terima kasih. Itu sangat bermanfaat sekali buat kami, Bu Gilang. Sama-sama. Ya, Mas. Halo, Pak Andi. Halo? Halo? Assalamualaikum. Ya benar. Ya. Sebentar. Kita langsung ke ini aja, resume. Atau bagaimana, Pak? Silakan. Baik. Oleh Bu memberikan pencerahan buat kami semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah wawasan kita dan mudah-mudahan Bu Gilang tetap sehat. Amin. Berbagi ilmu buat kita semua. Mau semuanya bahwa critical literacy erat hubungannya dengan keseharian kita. Oleh karena itu apa yang kita sampaikan haruslah meaningful. Nah, hal tersebut bisa dilakukan melalui pembelajaran berupa fakta dan pendapat. Nah, fakta dan pendapat itu kemudian diolah melalui taksonomi Bloom yang bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Tujuan dari critical literacy tersebut adalah untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau solusi dalam kehidupan keseharian kita, kemudian berpikir mengenai bagaimana dampak terhadap kehidupan kita.
Nah, hal tersebut dilakukan dalam pembelajarannya melalui questioning dan challenging. Nah, dari kegiatan questioning dan challenging tersebut ditujukan untuk membangun kecakapan abad 21 siswa-siswa kita. Demikian yang dapat kami resumekan, teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Bu Gilang. Mohon maaf Sama-sama. kalau misalnya ada kendala atau ketidaknyamanan. Terima kasih juga buat Tidak. teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah berpartisipasi. Mau sekarang sudah di jam 15 Pak. 15. Ya, Bu Nur. Iya, gimana untuk yang kuisnya Pak? Eh, sekarang udah jam 9.15. Sempat Iya, sempat nggak? 15. Gimana? Kayaknya nanti butuh waktu lagi, Bu Nur.